Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Untuk hari ini, saya akan membahas saham Bank Kapital Indonesia dengan kode emiten BACA. Nah, jadi sepanjang jalan dari tempat pekerjaan saya melihat Bank Kapital ini ya, gedung Bank Kapital ini sepanjang jalan pulang saya. Dan saya keinget juga bahwa saham BACA ini belakangan ini lagi cukup ramai ya di beberapa forum-forum saham. Jadi saya jadi tertarik untuk pada emiten ini dan akhirnya kita akan membahas saham BACA ini dan juga kedepannya gimana ya. Nah, kita ketahui bahwa saham BACA ini belakangan ini mengalami pelemahan beberapa kali ARB dan beberapa kalinya mengalami koreksi yang cukup dalam hingga menyentuh level sekarang di level 600 ya. Sebelumnya dia pernah nyentuh level sekitar 800 dan saat ini di level 600. Nah, sebelum kita bahas secara teknikalnya dan juga kedepannya gimana, saya ingin sekilas kita analisa secara fundamentalnya ya. Nah, jadi kita ketahui ini ada standar analisa biasa kita pakai price earning atau book value ya untuk mengevaluasi apakah sahamnya ini udah mahal atau enggak. Nah, untuk price earning-nya BACA ini kan kita kalau kalian baca ya itu EPS-nya tuh dia minus ya. Jadi earning-nya dia pada tahun 2020 itu minus. Jadi price earning-nya pun juga minus sehingga kita tidak bisa menggunakan indikator price earning. Soalnya kan price earning-nya minus gitu. Nah, biasanya kalau untuk bank emang biasa kita menggunakan book value ya. Nah, tetapi secara book value pun ini saham BACA ini sudah cukup mahal ya. Sekarang di level sekitar 2,64 yaitu bahkan di atas standar deviasi plus 2-nya dia rata-rata diperdagangkan. Jadi emang secara overall, secara fundamental kalau saya lihat sebelumnya juga fundamentalnya kurang bagus, harganya pun juga sudah cukup mahal. Jadi itu sekilas gambaran ya untuk saham emiten ini. Nah, tapi kalau kalian baca-baca forum dan juga baca-baca berita, saham BACA ini kayaknya ada berita bagus juga, ada berita dan juga prospek. Jadi itu bisa menjadi salah satu faktor kenapa saham BACA tiba-tiba naik padahal harganya juga sudah cukup mahal. Nah, terus sekarang kita bahas dari teknikalnya ya. Ini kita bahas dulu tanda-tanda saham BACA ini emang udah ada tanda dia mau melemah. Nah, kita ketahui bahwa pada perdagangan di sekitar Maret 2021 dia kan sempat naik terus bertahannya di sekitar area level 800-an. Nah, sebenarnya pada saat ini tuh ini sudah menunjukkan tanda-tanda saham BACA ini mau balik arah setelah dia menjalani uptrendnya yang cukup lumayan ya, beberapa hari, dan kenaikannya ini juga overall ini juga sudah cukup lumayan, sudah 129%. Nah, kita lihat dari MACD-nya ya. Waktu saham BACA ini naik ke level yang lebih tinggi, kita lihat di sini MACD-nya waktu sebelumnya ini di sekitar level 19 ya secara histogramnya. Nah, tetapi waktu dia mencapai level lebih tinggi lagi di level sekitar 800-an, kita lihat MACD-nya nih 14. Nah, jadi dari 19 dia ke 14. Nah, jadi pada sini pun sebenarnya sudah menjadi tanda-tanda bahwa BACA ini sudah mengalami pelemahan. Nah, ditambah lagi dengan candle pattern-nya, kita lihat bahwa shadow atas ini panjang. Jadi ini menunjukkan bahwa ada tekanan yang cukup kuat pada daya jualnya nih. Jadi dia sempat didorong lagi, tapi daya jualnya ini cukup berat. Terus sempat didongkrak lagi, tapi daya jualnya cukup kuat. Jadi beberapa kali ini kayak dibanting-banting terus ya dengan daya jualnya. Nah, itu juga sudah menjadi tanda-tanda saham BACA nih kayaknya mau berhenti dulu nih. Nah, terus setelah dia ditahan terus ya, dia sempat naik lagi dengan penutupan candle-nya nih hijaunya bahkan lebih tinggi ya. Nah, kita lihat juga nih secara MACD-nya pun dia masih lebih lemah daripada sebelumnya bahkan. Kita lihat sini MACD-nya hanya 8 dari yang awalnya 14. Nah, jadi overall ini sudah ada tanda-tanda bearish divergence ya. Harganya dari sini udah naik, dia naik lebih tinggi lagi, tetapi dari histogramnya pun dia terus melemah. Nah, jadi ini sebenarnya sudah menjadi tanda-tanda bahwa saham BACA ini mau berbalik arah. Nah, selain itu kita bisa juga lihat dari money flow index-nya ya. Nah, waktu money flow index harganya di sekitar sini,
money flow indexnya ini sudah cukup tinggi ya, sudah mencapai level overbought. Nah, tapi waktu dia mencapai level lebih tinggi lagi, ini titik puncak money flow indexnya nggak setinggi sebelumnya. Nah, jadi overall ini kita lihat bahwa harganya dia naik, MACD-nya turun, money flow indexnya pun juga turun. Jadi ini seperti ada dua tanda bearish divergence bahwa saham baca ini mau berbalik arah. Karena itu, dengan ada tanda-tanda ini, akhirnya saham baca yang daya belinya sudah tidak kuat, tidak bisa menahan harganya lagi, sehingga akhirnya sahamnya longsor. Nah, terus dia sempat naik lagi nih ya, kita lihat lagi sempat naik lagi. Nah, tapi ini jadi tanda-tanda lagi ya. Kalau kalian lihat di sini, harganya dia di level yang sama, bahkan ini sempat hijau, tetapi money flow indexnya kita lihat di sini sudah mengalami penekukan lagi. Jadi overall dia emang arahnya dia menurun ya. Garis MACD-nya pun juga menurun, histogramnya pun juga menurun terus. Nah, jadi secara overall ini saham baca emang mengalami penurunan. Nah, terus kita bisa juga ya lihat dari pergerakan brokernya ya. Soalnya kan ini saham dengan small caps ya. Hanya kalau nggak salah beberapa T saja. Jadi kita coba analisa pergerakan brokernya ya. Nah, pada perdagangan hari Jumat ini ada satu broker yang dia bahkan tidak beli sama sekali, tapi dia jualnya sangat luar biasa ya. Ini ada kita lihat ya, candle merahnya ini sangat luar biasa. Dia jual dan tidak beli sama sekali. Nah, jadi biasanya untuk analisa broker kan biasanya kita analisa apakah ada keseimbangan atau ketidakseimbangan di antara broker yang jual dan beli ya. Nah, kita lihat bahwa di sini ada dua broker, YB dan FS, yang menjual net sell sangat luar biasa dibandingkan dia belinya. Bahkan di sini YB belinya dikit sekali, dia sell-nya sangat luar biasa. Kalau FS ini kayaknya nggak beli sama sekali, dia jual semuanya. Nah, di bagian bayarnya ini ada satu broker si AP ya, dia beli semua, dia tidak jual sama sekali. Nah, jadi overall nih sebenarnya udah ada dua broker yang seperti mengguyur. Nah, di sini ada satu broker yang menahan harganya. Karena itu kalau kita lihat di perdagangan hari Jumat, saham baca ini nggak langsung ARB ya. Dia terlihat dulu ada pertahanan sebelum dia akhirnya menyentuh level ARB. Secara overall sih kita lihat bahwa beberapa brokernya nih net buy ya. Sepertinya sih ini kayak menahan harga dari guyuran FS dan YB. Nah, selain itu, saya juga mau point out bahwa ini ada salah satu broker lagi ya, MG. Kalau kalian nonton di video saya sebelum-sebelumnya, broker MG ini juga cukup terkenal sebagai broker bandar. Nah, yang cukup menariknya adalah ini broker ini dia beli net buy ya pada hari Jumat. Nah, ini kalau yang di net sell-nya YB ini juga cukup terkenal sebagai broker bandar, dia bahkan net sell. Jadi menurut saya ada ketidaksinkronan di antara pembeli dan jual, dan akhirnya harganya pun dia turun. Nah, untuk lihat jangka panjangnya nih ya, kira-kira saham baca ini masih ada potensi atau enggak, saya biasanya menggunakan 1 week dari pergerakan harga brokernya. Nah, untuk 1 week-nya ya, kita lihat ya bahwa di bagian yang net buy ini overall cukup rata ya. Yang beli dan daya beli dan daya jual di tiap brokernya ini cukup imbang, tidak ada yang net buy-nya sangat luar biasa. Yang ada ini paling APSG, tapi ini pun juga nggak terlalu net buy ya. Nah, tetapi di bagian net sell kita lihat ada FS sama YB lagi. Ini dua broker ini nih yang mengguyur saham baca sejak 1 minggu yang lalu. Dia belinya dikit sekali dan dia udah sell-nya sangat luar biasa. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, dari pergerakan brokernya ini ada ketidakseimbangan di antara broker yang beli dan juga yang jual. Dua broker ini net sell luar biasa sehingga harganya pun tidak tertahankan dan akhirnya terus mengalami penurunan. Nah, jadi kalau secara kesimpulan dari pergerakan brokernya, kemungkinan besar sih kayaknya saham baca ini akan melanjutkan pelemahan ya, secara kesimpulan. Nah, tetapi apakah ini is this the end? Berarti saham baca bakal minus-minus lagi. Nah, saya menemukan sesuatu yang cukup menarik ya. Jadi, soalnya kalau kita lihat dari pergerakan saham baca ini, dia beberapa hari ini dia nggak langsung ARB ya. Ada beberapa di ARB, tetapi kalau kita lihat ya, setiap penurunannya itu pasti ada perlawanan. Seperti ada yang membeli secara dikit demi sedikit. Kalau dari kita lihat time frame per 4 jamnya ya, kita lihat di sini ya.
waktu money flow index-nya dia turun di level dengan harga segini, terus harganya dia turun lebih dalam lagi. Kita lihat di sini money flow index-nya. Dari 48 dia ke 49. Padahal harganya dia turunnya ini cukup lumayan ya, nggak sedikit ini ya. Overall turun 16%, sekitar 16%, tetapi money flow index-nya dia naik di sini. Ya naik dikit atau tertahan lah. Nah, tapi pada perdagangan hari Jumatnya sih ya dia kebanting lagi ya. Soalnya kayaknya karena jual FS yang sangat luar biasa. Soalnya pada hari Jumat tuh FS jual sangat jual kayak kalau nggak salah 250.000 lot ya, dan dia nggak beli sama sekali. Jadi kemungkinan besar ini yang menyebabkan penekukan pada MFI-nya makin dalam. Nah, tetapi karena ini saham ya saya udah jelaskan secara fundamental dia kurang bagus, ya baiknya kalian gunakan ini untuk trading ya. Jadi kalau untuk trading kalian bisa gunakan time frame per jam atau 4 jam atau 15 menit. Nah, dari per jamnya ini cukup menarik. Kita lihat bahwa harganya belakangan hari ini dia terus mengalami penurunannya sejak dari 16 Maret hingga saat ini dia terus turun. Nah, tetapi kita lihat dari MACD-nya. MACD ini udah pelan-pelan naik. Emang cukup sulit untuk menganalisa menggunakan MACD kalau harganya menyentuh ARB ya. Tapi kita ketahui bahwa saham baca ini dia nggak langsung ARB. Beberapa saat emang dia ada ARB terus dia sempat naik tapi lanjut ARB. Tapi ada beberapa saat seperti contohnya pada 18 Maret ini, dia nggak langsung ARB, tapi dia ada kenaikan terlebih dahulu. Nah, jadi kita masih bisa mengandalkan pergerakan dengan MACD-nya. Nah, dari sejak dia di sini, MACD-nya ini minus 9 ya. Nah, minus 9. Terus pas dia turun lebih dalam lagi, ini sekarang minus 8. Terus dia turun lagi nih, dan ini harganya belum ARB ya, masih ada pergerakan. Ini MACD-nya udah minus 4. Terus dia turun lebih dalam lagi nih, MACD-nya sekarang minus 3. Jadi overall, harganya nih tren, kalau lihat garis MA5-nya ya, garis hijau ini yang mendekati candle-nya, harganya dia terus turun, tetapi garis histogram MACD-nya dia naik. Nah, tidak hanya dari MACD-nya, kalian juga bisa lihat dari money flow index-nya ya, dari osilatornya. Overall, osilatornya emang sudah di area oversold. Jadi, sudah mencapai titik yang cukup rendah nih. Jadi, kemungkinan besar bisalah ada technical rebound atau naik terlebih dahulu. Soalnya ini udah di area oversold. Nah, pada perdagangan di hari di 18 Maret ini kan kita udah lihat ya, MACD-nya bahkan 0 sampai 0. Terus dia naik, terus overall dia turun lebih dalam lagi ya dari perdagangan ini sebelumnya. Nah, tetapi kita lihat MACD-nya dia nanjak nih. Dari sini dia nanjak, bahkan saat perdagangan hari Jumatnya dia ARB lagi, minus 6,9% lagi. Ini money flow index-nya masih di atas dari sebelumnya. Kita lihat ya. Dari 18 Maret, 19 Maret, pas dia mulai turun-turun, dia naik. Tapi pas dia ARB pun, harga MACD-nya pun masih di atas. Jadi kita lihat bahwa MACD-nya ini dia naik, MACD-nya juga naik, tapi harganya dia turun. Nah, jadi menurut saya, ini sudah ada tanda-tanda bahwa saham baca ini kayak mau berhenti penurunan. Dan mungkin ini juga ada tanda-tanda bullish divergence ya. Jadi ini kemungkinan besar akan mengalami technical rebound sebentar lagi. Nah, tapi kalian harus ingat ya, ini kan kita pakai time frame per jam ya. Kalau kita lihat dari per 4 jamnya pun ini bahkan belum ada tanda-tanda dia mau naik. Nah, tetapi dari per jamnya kita lihat bahwa emang sudah ada tanda-tanda. Nah, jadi karena ini menggunakan time frame per jam, jadi kalian bisa mengantisipasi sebentar lagi saham baca akan mengalami rebound. Tapi reboundnya apakah itu dia mau lanjut rally? Ya bukan, soalnya ini kan time frame per jam, jadi hanya jangka pendeknya. Khususnya berarti ini untuk day trader ya. Nah, kira-kira kapan nih kalian bisa entry dan kira-kira kapan ya saham baca ini mau mengalami pemberhentiannya nih di level berapa nih sebelum dan dia mengalami technical reboundnya. Nah, kalian bisa menggunakan technical tool yang sering digunakan yaitu Fibonacci retracement ya. Kita ambil dari titik paling rendahnya sebelum dia rally sampai ke titik paling tingginya dia rally. Nah, sekitar sini ya. Nah, kita lihat bahwa harganya ini sekarang dia udah tembus di level 0,38-nya, tembus 0,5-nya, dan ini sebentar lagi mau nembus di level 0,618-nya. Biasanya untuk Fibonacci retracement itu kita biasanya menggunakan 3 line ini ya, seperti video saya sebelumnya.
Dan karena kalau dari technical per jamnya kita lihat bahwa saham Baca ini kayaknya mau ada tanda-tanda dia rebound, dan sekarang nih harganya belum tembus 0,618-nya ya. Kayaknya untuk minggu depan kemungkinan besar Baca ini akan tertahan di level segini nih, sekitar 590, dan dia mungkin akan mengalami rebound kalau secara teknikalnya ya. Nah, tapi seperti yang kita analisa dari pergerakan brokernya sih, sebenarnya kalau dari brokernya kan kesannya dia masih ada ketidakseimbangan di antara beli dan jual ya. Jadi kalau dari analisa bandarnya atau brokernya, trennya sih melemah. Nah, tetapi kalau dari teknikalnya, tanda-tandanya sih dia mau naik nih. Nah, jadi kalau misalnya saya ditanya nih, kira-kira gimana ya menurut kalian, menurut saya apakah pergerakan broker ini lebih penting atau daripada technical analysis? Ya, saya juga agak bingung untuk menjawabnya. Kita lihat saja lah untuk minggu depan ya. Tetapi kalau secara teknikal, dan saya sebenarnya lebih suka untuk menganalisa teknikal, soalnya kan kalau pergerakan bandar tuh sebenarnya mana ya, bahkan kalau kalian lihat trader-trader di saham luar itu mereka nggak terlalu fokus melihat pergerakan bandar ya, mereka hanya fokus dari chartnya dan juga technical analisisnya gitu. Jadi saya sih lebih cenderung mengandalkan technical analysis dibandingkan pergerakan broker, soalnya dari analisa teknikal pun sebenarnya kita juga bisa menunjukkan bahwa ada tanda-tanda akumulasi, tanda-tanda dia mau naik, dan tanda-tanda dia mau melemah. Seperti yang saya jelaskan di video yang hari ini ya tadi, tanda-tanda dia mau melemah, dan ini saat ini dari technical analisisnya saham Baca kayaknya mau ada tanda-tanda dia naik dalam time frame per jam, berarti jangka pendeknya dia mau rebound gitu. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya supaya kalian ternotifikasi dan terupdate dengan video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.